ala kulli hal. Nah, jadi seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Apa tadi? Nah, kemudian di saat rukuk tadi syaratnya itu adalah badan itu harus nunduk. Jadi tangan diletakkan di kedua lutut. Kemudian apa tadi namanya itu? Badan nunduk. Nah, ya. Kita terangkan sini ya. Adapun rukuk bagi orang yang salat berdiri, sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira 2 telapak tangannya sampai ke lutut. Jadi standarnya tangan itu telapak tangan diletakkan di lutut, telapak tangan kanan di lutut kanan, telapak tangan kiri di lutut kiri. Sedangkan yang baiknya ialah ia betul-betul menunduk, datar lurus punggungnya, tulang punggungnya dengan lehernya 90 derajat lurus. Jangan ke bawah, jangan ke atas. Serta meletakkan 2 telapak tangannya, yakni telapak tangan kanan di lutut, telapak tangan kiri di lutut, telapak tangan kanan di lutut kanan dan telapak tangan kiri di lutut kiri. Nah, jadi seperti itu modelnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana contohnya? Coba siapa yang bisa mencontohkan? Atau saya langsung contohkan? Baik. Mana? Ya, rukuk. Nah, ingat ya, mulai rukuk itu sebentar dulu. Mulai rukuk itu mulai kita membaca Allah. Habis gerakan rukuk, habis juga kalimat akbar. Jadi Allahu akbar gitu. Gini dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini contoh nih ya. Nah, jadi ketika mulai turun, angkat tangannya. Allah gitu ya. Allahu akbar. Nah, kita ulangin. 1 walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Nah, itu tidak sama namanya. Akbarnya harus akbar habis, gerakan juga habis. Jangan mentul. Allahu akbar. Nah, gitu. Paham ya? Sebentar dulu, belum saya rukuk dulu. Nah, posisi tangan kanan, telapak tangan kanan di lutut kanan, telapak tangan kiri di lutut kiri. Caranya boleh dengan 2 cara. 1 dengan cara begini. Jadi ini lutut umpama ya. Nah, jadi begini megangnya. Megangnya begini. Bisa juga dengan cara begini. Bukan, ke dalam. Nah, begini, ke dalam sini. Jadi begini genggamnya. Lagi genggam ke sini, ke kanan gini. Nah, jadi boleh begini, genggam lututnya. Boleh begini. Boleh begini. Ada di sini aja biar saya lihat dulu. Nah, gitu ya. Ini tangan dulu. Posisi tangan. Lagi lurus dulu, lurus. Nah, sedikit digenggam, direnggangkan tangan tadi. Jarinya direnggang. Mencengkram gitu lah, mencengkram gini. Nah, mencengkram dia. Nah, ya. Bisa juga dengan cara menyamping ke dalam. Nah, begini. Supaya apa? Supaya ini punya apa namanya ini? Nih, sayap ini terbuka. Ini bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan disunahkan itu adalah dia punya sayap. Nih, sayap nih ya. Ini merapat. Bagi perempuan merapat, sedangkan laki-laki dibuka. Mudah dulu ya. Nah, capek? Belum? La ilaha illallah. Baik, kita ulangin. Kacamata saya kaos. Baik, jadi tadi seperti itu ya. Untuk posisi tangan di lutut, ya boleh 2 cara. 1 yang seperti itu, 2 yang menggenggam ke samping, menggenggam ke tengah. Ya,
Kemudian yang kedua, kalau telapak kaki lurus ya, jangan bengkok begini, tapi lurus ke depan, telapak kaki. Nah, kemudian jangan ditonjolkan ke belakang, kita punya pinggul tapi ditonjol ke depan, bisa nggak? Tarik ke depan. Jadi bukan, nah, kan ada orang begini, nah, ini ke depan, ke belakang namanya. Allahu Akbar. Nah, ini ke belakang. Tapi kita ke depan. Kalau ke depan dia bisa nyantol sini nih. Allahu Akbar. Nah, ini namanya ke depan. Boleh begini, nih, ya, lututnya boleh begini, tangannya boleh begini. Paham ya? Modelnya ini. Begini boleh, boleh begini. Dua cara. Laki-laki. Kalau menggenggam begini. Paham ya? Baik. Kakinya renggang ya, jangan mereng begini kaki, harus renggang. Nah, yang sejengkal saja, jangan mengangkang, jangan juga rapat. Nggak ngangkang, katanya nggak ngangkang, cuman dia begini kakinya, salah juga. Bisa dipahami ya? Belum? Sebentar dulu, tak minum dulu. Sebentar. La ilaha illallah. Itu tadi di tangan ya. Kemudian di pinggul. Coba lagi turun. Nah, kalau posisi ruku itu badan kita ini, punggung kita itu kita ginikan. Kita ginikan. Bukan turun. Ininya digini. Nah, kalau sujud nanti diginikan badan kayak kura-kura. Ya, tapi kalau kita ruku kita ginikan, kita pusungkan dada kita kayak burung garuda gitu. Nah, supaya apa? Supaya rata. Nah, ini namanya 90 derajat. Kepalanya bukan turun, badannya tetap saja, kepalanya yang turun. Badan tetap, kepala turun. Kepalanya nunduk. Bukan ininya yang nunduk, ininya yang nunduk. Bukan. Ini tahan, kepala nunduk. Kepala, leher, bukan ininya. Ini tidak ikut. Lehernya tunduk begini. Nah, naik. Lehernya tunduk. Tidak bisa dia. Leher, bukan kepala. Leher gini. Nah, gini. Ya. Leher. Jangan tegang. Nah, ini kalau bisa belajar begini, nanti asam uratnya hilang. Naik. Ininya badan naik, ininya turun. Gak apalah. Modalnya rata gini ya. Nah, supaya bagus ininya diginikan. Enggak, bukan diginikan. Iya betul diginikan. Nah, ini ditahan gini. Kalau sujud nanti beda. Kalau sujud diginikan. Ya, kalau ruku begini, kalau sujud begini. Jadi paham ya? Baik, sebentar dulu, belum. Coba lagi kita ulangin. 1, 2, gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Satu gerakan Allahu Akbar. Sudah habis. Jadi gini. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Jadi habis sudah ini. Pas turun langsung habis. Bar. Allahu Akbar. Nah, habis dari sini. Jangan goyang-goyang. Bar, habis. Paham ya? Kemudian lanjut. La ilaha illallah. Ya, cukup. Kemudian posisi mata. Lirikan mata kemana larinya? Ini ada dua pendapat kalau mata ini. Ada yang mengatakan ke kaki. Nih, mata ini ke kaki. Ada yang mengatakan kemana namanya? Ke tempat sujud. Jadi kita mau enaknya yang mana gitu, terserah saja. Kira-kira enaknya di mana pandangan mata? Coba dites dulu. Jangan dipaksain, natural saja. Coba rasain aja kira-kira. Berdiri aja lagi, awas. Nah, jangan dipaksain.
natural saja kira-kira kemana arah mata itu. Allahu Akbar. Enaknya kemana? Coba arah ke telapak ke kaki. Iya itu, ke kaki itu. Enaknya mana? Ke kaki kah? Ke tempat sujud. Nah, boleh. Dia ada dua cara. Boleh ke tempat sujud, boleh juga ke kaki. Iya. Pokoknya ke kaki. Paham ya? Baik, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begini ya, kita memandang dulu ya, memandang pandangan mata dalam salat. Nah, pandangan mata di dalam salat itu ada terbagi menjadi 3 bahagian. Yang pertama, memandang mata ke tempat sujud. Memandang mata ke tempat sujud. Ini dilaksanakan dari awal sampai berakhir salat. Kecuali di mana kecualinya? Yaitu kelompok kedua. Yang kedua adalah pandangan mata beda pendapat. Ini sebagian ada yang menyuruh ke sujud, ke tempat sujud, ada yang juga mengatakan bukan di tempat sujud. Ini pendapat yang kedua. Di mana itu? Yaitu yang pertama pada saat ruku'. Ruku' ini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan di tempat sujud, ada yang mengatakan di mana? Di kaki. Kemudian selanjutnya yang beda pendapat lagi, sebagian mengatakan di tempat sujud, sebagian di tempat lain, yaitu pada saat sujud. Pada saat sujud sebagian ulama mengatakan melihatnya itu ke tempat sujud, pelototin itu sujud. Ya, waktu sujud lihat tempat sujudnya ini. Nah, sebagian ulama mengatakan bukan ke tempat sujud, pada saat sujud melihatnya, tetapi melihatnya di mana? Di hidung. Ini para ulama beda pendapat di sini. Ya, di sini. Nah, kemudian yang selain ke tempat sujud, nomor 3 adalah pada saat tasyahud. Pada saat, mohon maaf, yang beda pendapat nomor 3 itu pada saat duduk di antara 2 sujud. Ada yang mengatakan ke tempat sujud, ada yang mengatakan melihatnya ke tangan sini. Ya, ke tangan. Nah, ini bukan pada saat tasyahud, bukan pada saat mengangkat jari. Jadi ada yang mengatakan melihatnya ke tempat sujud, ada yang mengatakan ke lutut atau ke tangan sini. Ini beda-beda pendapat yang nomor 3. Nah ya. Kemudian bahagian ketiga yang disepakati oleh ulama kita adalah memandang bukan ke tempat sujud tetapi memandang ke telunjuk. Memandang ke telunjuk. Kapan itu? Pada saat telunjuk ini diangkat di tasyahud awal dan di tasyahud akhir. Mudah dipaham kira-kira? Jadi kita ulangin. Pandangan mata di dalam salat itu terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama adalah memandang ke tempat sujud. Ini dilakukan dari awal salat sampai seterusnya. Kelompok yang kedua berbeda pendapat. Ini ada 3 tempat. Yang pertama memandang ke sujud. Yang pertama pada saat ruku'. Memandang ke tempat sujud atau memandang ke kaki. Itu ada beda pendapat, artinya dua-duanya boleh dipakai. Dan kita rasakan saja enaknya di mana. Ngelihatnya ke tempat sujud boleh, atau memandang ke kaki juga boleh. Yang kedua adalah pada saat sujud. Pada saat sujud pandangan mata ke sujud, ke tempat sujud, atau memandang mata ke hidung. Ini berbeda pendapat di kelompok kedua. Kemudian yang ketiga adalah pandangan mata pada saat duduk di antara 2 sujud. Ada yang menganjurkan memandang ke tempat sujud, tetapi ada juga yang berpendapat memandang mata kemana? Ke tangan atau ke lutut. Nah, itu kelompok yang kedua yang beda pendapat di situ. Kemudian kelompok yang ketiga yang sepakat bukan memandang ke tempat sujud adalah pada saat
telunjuk diangkat di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Jadi ketika kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, ketika diangkat nih telunjuk nih ya, maka lirikan mata kita ke telunjuk ini. Dan ini ada di tasyahud awal dan juga ada di tasyahud akhir ya. Itu di dalam salat. Kemudian para ulama ini keluar dari masalah ini tapi masih masuk di dalam pandangan mata. Apa itu? Pada saat kita sholat di depan Ka'bah. Kalau tadi kita sholat bukan di hadapan Ka'bah ya, secara umum ya begitu tadi yang kita sebutkan barusan tadi, ke tempat sujud, ada yang berbeda pendapat, ada yang ketiga adalah ke telunjuk. Nah sekarang sholat di depan Ka'bah, ini bukan bicara dalam sholatnya, tapi bicara tempatnya. Kalau kita sholat di depan Ka'bah, insya Allah nanti saya berangkat tanggal 24 ya, hari Ahad, jam 8 atau jam 9 pagi itu ke Jakarta dulu, bermalam di Jakarta, dan insya Allah besok paginya jam 8 pagi baru berangkat ke Saudi ya, ke Madinah. Transit di Hong Kong, baru ke Saudi, Riyadh, baru ke Madinah. Tanggal 24 insya Allah. Nah itu kalau kita sholat di depan Ka'bah, para ulama di sini juga berbeda pandangan. Sebagian ulama menganjurkan kalau depan Ka'bah, maka saat sholat pandanglah Ka'bah itu. Kecuali di dua tempat, pada saat ruku, pada saat sujud. Tidak bisa kita mandang. Pada saat ruku, bagaimana kita mau lihat Ka'bah? Atau pada saat sujud nggak bisa lihat Ka'bah. Tapi selain daripada itu, ketika kita sholat depan Ka'bah, maka lihatlah Ka'bah tadi, pelototinlah Ka'bah itu. Dan terus terang kita melihat Ka'bah pada saat sholat itu sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Padahal kita capek nih ya, habis tawaf umpama, kemudian desak-desakan, baunya orang juga bermacam-macam. Ada yang dakaruan sudah baunya, ada yang namanya orang keringatan kan ya, bermacam-macam suku, bermacam-macam negara, bermacam-macam warna kulit, bermacam-macam juga baunya, bermacam-macam juga. Ya, tapi ini musim dingin ya. Kalau musim dingin ya enggak tapi keringatan orang. Ya, tapi tetap aja bau. Kalau orang yang tidak mandi ya bau aja. Ala kulli hal. Tapi pada saat kita salat di depan Ka'bah, kita itu terkagum dengan keindahan dan keagungan Ka'bah tadi. Kewibawaan Ka'bah tadi kita lihat salat. Saya terus terang kalau salat di depan Ka'bah itu enggak mau melihat ke lain. Lihat Ka'bah saja. Lihat Ka'bah saja. Dan kita tuh ya kalau memandang Ka'bah, jangankan kita sholat, memandang Ka'bah saja, kita itu sudah jadi pahala. Ya, kita melihat Ka'bah itu sudah jadi pahala. Dan pada saat lihat Ka'bah, disitulah saatnya salah satu waktu yang mustajab. Kalau bikin es teh ini harus separuh ini es batunya. Baiklah ya. Apalagi tadi? Nah, depan Ka'bah. Tapi sebagian ulama tetap berprinsip mau sholat di depan Ka'bah kah, atau di luar Ka'bah, atau bukan di depan Ka'bah kah, ya sholatnya tetap berlaku hukum fikih tadi. Melihat di tempat sujud. Udah dipaham kira-kira? Ala kulli hal. Makanya kalau kita sholat depan Ka'bah itu ya, kalau saya pribadi nih ya, saya mencari posisi yang ibarat kata tidak terhalang dengan orang. Cari posisinya kira-kira. Bahkan kalau sebisa mungkin saya berpapasan dengan namanya multazam gitu nah. Sebisa mungkin mencari berpapasan dengan multazam. Mana multazam? Oh, ini multazam. Jadi pas begitu, searah dengan multazam. Multazam itu kan kurang lebih cuma 2 meter saja. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ya umpama ini Hajar Aswad di ujung sini. Ya. Nah, di sini pintunya nih. Nah gini ya. Ini Hajar Aswad di pintunya. Dikit sekali, ini ada 2 meternya. Ada ini. Makanya Nabi disebutkan dalam riwayat kalau di multazam itu beliau tangan kirinya di Hajar Aswad dan tangan kanannya memegang
pintu Ka'bah. Dan beliau menyandarkan dada beliau ke dinding Ka'bah. Dan itulah tempat yang paling mustajab di antara seluruh areal Ka'bah, kata ulama, di Multazam itu. Di Multazam itu. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi di dalam Hijr Ismail? Karena siapa yang masuk ke dalam Hijr Ismail, maka dia sama masuk ke dalam Ka'bah. Disebabkan zaman dulu itu Ka'bah itu bukan segi empat seperti yang kita lihat ini, tapi segi empat panjang. Segi empat tapi panjang sampai ke Hijr Ismail itu. Nah, cuman Hijr Ismail ini bertentu ya waktunya masuk, enggak kayak zaman dulu bebas bertentu. Laki-laki itu kalau nggak salah pagi, kalau nggak salah jam berapa, jam 10-an atau jam berapa atau sampai jam berapa. Perempuan dibuka malam, habis Isya atau sampai jam berapa itu ya. Nah, ala kulli hal setelah musim corona nih ya, itu semuanya serba teratur. Artinya serba teratur itu punya serba berwaktu. Masuk raudhah ada waktunya ya. Sekali umroh, sekali aja masuk raudhah. Kecuali kalau kita pakai aplikasi nusuk. Saya ini setahun sudah berapa kali umroh nih, bingung. Jadi kalau mau masuk ke raudhah itu nggak bisa lagi sudah. Nggak bisa, artinya nggak bisa itu nusuknya nggak berlaku, karena nusuk itu cuma sekali dalam setahun boleh kita masuk raudhah. Yang di mana namanya ini, yang di visa umroh juga nggak bisa berlaku, karena saya nggak pakai visa umroh, pakai visa ziarah. Itu visanya dulu saya beli 15 juta, itu mahal itu. 15 juta, tapi bisa bolak-balik selama setahun. Jadi selama berapa bolak-balik ini, dari bulan Syawal, Haji, ini yang sudah yang keempat atau kelima entar lagi nih. Itu visanya cuma satu, visa ziarah, bisa bolak-balik gitu. Bolak-balik Mekah. Sampai terakhir tanggal berapa waktu pengeluaran visa haji itu. Visa ziarah itu maksudnya. Nah, jadi itu tempat-tempat yang mustajab. Nah, saya pribadi terus terang kalau sholat di depan Ka'bah itu ya melototin Ka'bah, ngeliatin Ka'bah. Tapi ada yang lucu, entah orang Bangladesh kok atau orang India, pokoknya bubuhan kelompoknya disitulah. Itu saya ketawa ngeliatnya, ketawa banget. Ini mungkin orang baru pertama kali kah atau apa, wallahualam. Jadi ada orang kakek-kakek lah dari bubuhan kelompok Bangladesh ke atau Pakistan ke atau India, pokoknya bubuhannya itulah. Di depan tawar Zam-Zam. Dia ngeliat tawar Zam-Zam, berdoa gitu, ya Allah. Berdoanya ke tawar Zam-Zam. Sebelum masuk dari depan WC 3 tuh ya, mau masuk ke tempat tawaf di luar pelataran Masjid Haram. Di depan tawar Zam-Zam itu dia bilang, ya Allah. Emang ini tempat mustajab apa yang tawar Zam-Zam itu? Bukan, itu hotel itu. Hotel. Nah, itulah orang terkadang di situ, terkadang terkecohnya di situ. Nah, dulu orang kalau tawaf di depan Ka'bah itu kagum-kagum melihat Ka'bah. Sekarang orang kalau di depan Ka'bah terfokus, sudah terbagi fokusnya. Terkadang ke Ka'bah, terkadang ke tawar Zam-Zam itu. Kalau nggak merah kadang ke Ka'bah, ke tawar Zam-Zam. Nah, begitu juga orang tawaf, terkadang lihat ke Ka'bah, lihat tawar Zam-Zam gitu. Nah, jadi ala kulli hal ya, jadi itu depan Ka'bah. Jadi kalau kita salat depan Ka'bah, ini para ulama ada beda-beda pendapat. Sebagian mengatakan melihat ke Ka'bah, sebagian mengatakan melihat ke tempat sujud. Tapi saya pribadi lihat ke Ka'bah kalau salat. Kecuali pada saat ruku, pada sujud, tidak bisa lagi ngelihat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sujud ruku ini jangan sampai kekurangan menundukkan badan, dan jangan sampai kelebihan menundukkan badan. Kalau kekurangan atau menundukkan, ini salat rukunya tidak sah. Kalau rukunya tidak sah berarti salatnya tidak sah. Contoh yang tidak sah ini ya, kayak pemain sepak bola lagi difoto, lagi difoto bersama, gimana? Allahu Akbar. Dia gini nih. Nah, kan pemain sepak bola kan kalau dipoto kan begini kan dia.
jongkok begini. Ya, dia begini juga. Allahu Akbar katanya. Dada dibusungkan, dia mau ini bisa. Nasa. Ya. Atau kelebihan. Allahu Akbar. Nah, nih. Ada sampai bawah ini. Ini ngelewatin ruko ini. Ruko tuh di sini batasnya. Berapa ini sentinya ini? Kalau dia turun ke bawah begini, tidak sah. Allahu Akbar. Ya karena nggak belajar, jadi akhirnya bisa kebablasan. Udah ya. Jadi tidak boleh terturun banget, tidak boleh terangkat banget. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan? 10 menit lagi. Ini cuma aja mungkin mau bertanya sedikit mengenai di tahiyat akhir. Ya. Itu biasanya kok 2 rakaat. Jadi saya itu kadang-kadang juga agak sedikit ragunya gini. Di kelompok sebelah. Ya. Biasanya itu kan di tahiyat akhir. Ya. Itu kan kok 2 rakaat itu kan langsung tahiyat akhir. Ya. Tapi kan di sebelah ini ada yang model tahiyat awal aja gitu. Ya. Padahal kalau tahiyat akhir itu kan tidak ada lagi tahiyatnya untuk selanjutnya kan. Ya. Harus habis lah kalau tahiyat akhir. Ya. Tapi kan di kelompok sebelah ini Ya. Pakai tasyahud awal dia. aja, iya. Baik, begini ya. Pertama, duduk pada saat kita tasyahud akhir, mau sholat maghrib, mau sholat subuh, mau sholat zuhur, asar, isya, tasyahud akhir ya. Duduk tasyahud akhir itu modelnya kata orang Banjar itu duduk lam alif jalalah, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Artinya kalau ada orang tasyahud akhir duduknya seperti duduk lam alif jalalah, maka itulah yang afdal. Satu. Yang kedua, kalau seandainya orang salat mau maghrib, subuh, isya, zuhur, asar, pada dia tasyahud akhir dia tidak mau duduk tawarruk. Jadi orang Banjar duduk lam alif jalalah, melainkan dia duduk iftirash. Ya, apa hukumnya? Salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Kenapa? Karena duduk tawarruk, duduk iftirash pada tasyahud akhir itu hukumnya, duduk tawarruk itu hukumnya sunnah saja, tidak sampai membatalkan salat. Kemudian selanjutnya, adapun orang yang kelompok sebelah salafi, mereka itu mengambil hadis tentang yang salat 2 rakaat itu duduknya iftirash katanya. Duduk iftirash. Dia ini memahami 2 rakaat itu duduk iftirash. Nah, padahal kita memahaminya bukan seperti itu. Maksudnya kalau salatnya 2 rakaat, yang 4 rakaatnya maghrib maghrib kah, isya kah, ya. Kalau seandainya sampai di rakaat kedua, duduknya duduk iftirash. Itu maksudnya. Nah, mereka memahami yang 2 rakaat ini adalah pokoknya yang 2 rakaat duduknya iftirash. Mau salatnya maghrib kah, isya kah, apalagi cuma salat 2 rakaat aja, maka dianjurkan duduk iftirash. Mereka memahaminya seperti itu. Nah, kalau kita tidak, duduk itu terbagi 2. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Nah, duduk tawarruk, apa bedanya tawarruk dengan iftirash? Duduk tawarruk itu adalah duduk tasyahud akhir atau jar orang Banjar dari apa ya? Duduk lam alif jalalah, dan duduk melipat itulah. Duduk ini disunahkan apabila setelah itu kita tidak ada lagi pekerjaan, gerakan, perbuatan yang lain kecuali hanya salam. Jadi kalau terakhirnya salam, setelah tawarruk duduk ini tidak ada lagi perbuatan yang lain kecuali salam, maka dianjurkan bagi kita untuk duduk tawarruk atau duduk jar orang Banjar, duduk apa tadi? Lam alif jalalah. Tapi kalau seandainya setelah itu kita masih punya perbuatan, pekerjaan, mau nambah rakaat kah, atau masbuk kah, atau apalagi tadi namanya itu,
sujud sahwi kah, maka duduknya adalah duduk iftirash atau duduk seperti duduk di antara dua sujud. Jar orang Banjar duduk bahampar. Duduk bahampar, duduk begini. Nah, ini namanya duduk bahampar, yang begini namanya duduk tawarruk. Bedanya adalah yang begini setelah ini tidak ada lagi perbuatan yang lain kecuali salam. Nah, cuman dia kalau mau sujud sahwi duduknya seperti ini, duduk iftirash namanya. Jar orang Banjar duduk bahampar. Mau nambah rakaat karena masbuk juga begini. Paham ya? Apalagi mau tasyahud awal naik rakaat ketiga begini juga duduknya. Nah, cuman itu bedanya cara memahami hadis saja. Nabi mengatakan kan setiap 2 rakaat duduk iftirash. Nah, mereka memahami pokoknya yang salat 2 rakaat iftirash. Kalau kita tidak memahaminya, maksudnya waktu duduk di tasyahud, duduk rakaat kedua itu adalah di situ ada tasyahud awal. Nah, makanya duduknya duduk iftirash. Tapi kalau 2 rakaat setelah itu nggak ada salam, maka duduknya duduk tawarruk. Itu aja memahaminya. Tapi ala kuliah saya lihat di Mekah itu banyak orang seperti itu. Artinya mau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, banyak orang duduknya duduk iftirash. Saya memahaminya bukan apa-apa, tapi saya lihat orang seperti itu karena badannya kegemukan. Badannya kayak tangki Pertamina. Ya kalau dia begini, roboh yang di samping. Roboh yang di samping ini roboh. Roboh. Nggak kuat dia karena ya tadi badannya terlalu gendut. Saya pernah disandari gitu. Makanya daripada dia mengamalkan sunnah tapi ganggu orang, ya lebih baik dia duduk begini. Kenapa? Karena kalau begini dia nggak menyakitin orang. Kalau dia begini memang sunnah, tapi dia sampai gugur badannya. Karena kegendutan orang di samping, maka kasihan nahan badannya. Udah dipaham kira-kira ya? Ala kuliah. Kita tetap saja biar bubuhan nang sebelah itu nang begitu salatnya. Kenapa? Karena ya tetap sah saja. Baiklah ya. Cukup dulu. Kiranya sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan akan datang. Kami kembali insya Allah di tanggal 7 Januari. Dan insya Allah nanti berangkat lagi. 7 Desember maksudnya ya. 7 Desember. Dan insya Allah kami berangkat lagi di tanggal 15 Januari. Siapa tahu ada yang mau berangkat bareng kami di Januari, kami buka dengan harga 30 juta. Baik, cukupnya sekian. Itu penutupan datanya Bulan puasa. penutupannya Bulan puasa. Harus lunas semuanya. Baik, cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.